Gue bakalan langsung aja. Dan ini dalamnya seperti ini. Beberapa content creator banyak banget yang kayak menyarankan produk dari Rose All Day ini, khususnya yang concealernya, karena dia lebih ringan. Terus udah gitu untuk coveragenya walaupun tidak terlalu tinggi, tapi lebih cocok digunakan di atas kulit wajah yang kering gitu, khususnya seperti kulit wajah gue kering dan mature ya. Packagingnya cakep banget, sangat amat rapih, gue suka tuh kayak gini. Terus kita bakalan buka aja, cruelty free ya, tidak dicoba di animals atau not tested on animals. Terus udah gitu buat Indonesia halal. Senang banget ya. Dan untuk warna yang gue punya ini fair. Itu alasannya kenapa gue baru beli produknya sekarang, karena untuk warna fair ini agak susah. Dan pas gue cari terus gue lihat ada warna fair tapi dia jauh banget, kebanyakan itu di Jawa Timur. Terus udah gitu harganya juga lumayan tinggi, masih harga yang normal, karena untuk saat ini Rose All Day lagi ada promo. Gue beli ini kurang lebih 111.000, makanya gue nunggu banget di official store-nya di Shopee. Nanti gue bakalan tulis linknya di bawah ya teman-teman, tempat gue belinya. Ini gue belinya di Rose All Day official store-nya, dan packagingnya lucu banget sih, dia tuh kayak gini. Terus untuk wandnya itu dia tipis gitu. Oke. Dan gue bakalan coba aja, walaupun ini adalah first impression, tapi gue mau memaksimalkan ya penggunaan dari concealer Rose All Day ini. Dan wajib diketahui bahwa ya teman-teman, banyak sekali sekarang berkeliaran atau teman-teman yang menggunakan spons yang ada aja gitu loh, tapi kalian tidak pernah tahu bahwa gunanya aplikator itu apa. Khususnya untuk spons adalah kalian harus pakai spons yang tidak meresap produk terlalu banyak, tapi bisa membaurkan produk yang kalian inginkan itu secara halus. Jadi banyak banget di luar sana yang spons yang meresap malah bikin patchy, terus udah gitu ngeblendnya jadi out-outan. Nah kalau gue sekarang lagi mau pakai ini dari Beauty Blender ya teman-teman, kalian tahu banget lah ya, dia produk yang pertama keluar, dia spons yang pertama tidak meresap terlalu banyak produk, dan digunakan itu dia bikin flawless di atas kulit wajah. Sekarang gue mau pakai ya, ini khusus untuk concealer Beauty Blender, dan gue bakal blend aja bagian bawah mata gue menggunakan si spons dari Beauty Blender ini. Dan tapnya itu halus aja ya teman-teman, khusus buat teman-teman yang mempunyai kekurangan di bagian bawah mata ya, gue bisa saranin ke kalian tapnya itu pelan-pelan aja, takes time ya teman-teman, untuk bikin complexion kalian itu jadi bagus. Gak bisa cuma 5 detik langsung merata, itu nggak bisa. Jadi kita perlu waktu ya, kasih waktu buat ngeblend. Apalagi seperti yang gue lakukan, gue sudah menggunakan eyeshadow di bagian bawah mata gue seperti kalian lihat. Dan khususnya ini kita bakalan fokus ke bagian under eye nya langsung, gue bakalan deketin. Oke, semoga bisa fokus ya. Jadi khusus untuk bagian under eye, kalau gue adalah bagian sebelah sini yang banyak banget wrinkle. Tapi ada juga teman-teman di luar sana mungkin yang wrinkle-nya tuh banyaknya sebelah sini. Ini bisa dilakukan baik under eye yang inner corner atau di outer corner. Jadi kalau kalian menemukan creasing di bagian bawah mata kalian, ngetapnya itu nggak gini ya, jadi kebanyakan orang pasti ngetapnya gini. Oke, ngetapnya itu gini teman-teman, jadi push upward, jadi ditekannya itu ke atas ya. Ini gue lagi ngeratain dulu untuk bagian inner corner. Nah pada saat gue bawa ke bagian bawah mata gue yang banyak creasing ya, terus jangan lupa kalian nunduk. Setelah nunduk, bikin ekspresi yang aneh kayak gitu, untuk memastikan bahwa under eye kalian itu kebuka ya, si wrinkle-nya. Terus ditekannya ke atas, tekannya ke atas, bukan gini, tapi khusus di bagian under eye yang ada creasing, tap ke atas gitu. Cukup. Dan jangan lupa untuk nyetingnya ambil powder yang benar-benar sangat amat ringan dan brush yang sangat amat fluffy. Gue pakai dari Makeover, ini yang Radiant Finishing Powder, dan untuk pakainya itu sangat amat sedikit. Sebelum menggunakan powdernya, pastikan kalian ngetap dulu
semua concealer di bagian under eye kalian dengan mengarah ke bagian atas, bukan dari atas ke bawah tapi dari bawah ke atas gerakannya, baru disetting menggunakan powder yang sangat amat sedikit, tidak terlalu banyak, karena nanti kalau terlalu banyak itu yang menyebabkan under eye kalian jadi terlalu berat, terus akhirnya nampak terlihat berat juga, berasa nggak enak dan nggak nyaman pastinya, dan akhirnya nanti bakalan creasing juga, bakalan keki. Dan lakukan hal yang sama di bagian kiri mata kalian atau di kedua belah mata kalian, khususnya di bagian under eye. Oh, sedih banget gue, sedih, sumpah sedih. Jadi gini teman-teman, kalian bener-bener harus cari, utamanya adalah powder yang bener-bener sangat amat pokoknya ringan, seringan kapas, sehalus dan segar udara gitu. Jadi bener-bener harus ringan ya teman-teman. Tadi kalau misalkan kalian lihat gue pakai makeover Hydra Stay gitu kan, terus dipakein gini semua itu berat di atas kulit wajah gue. Hasilnya jadi berat banget teman-teman. Terus ya ini gue bisa deketin aja deh ya. Oke, jadi ini dari dekatnya seperti ini ya teman-teman. Lihat bagian bawah mata gue. Mudah-mudahan gue bisa ngambil yang tadi sebelumnya kita bandingin ya. Nah ini bagian bawah mata gue setelah gue coba untuk mengulang penggunaan semua complexion gue ya teman-teman. Jadi bagian bawah mata itu kalau misalkan gue pakai si Chanel ini yang namanya Universal Natural Finish Loose Powder. Ini warnanya yang 01 yang putih ya teman-teman. Kayak gini, ini yang kecil isinya ada 7 gram. Pemilihan warna khususnya gue pilih concealernya warnanya itu warna fair ya teman-teman. Karena kenapa? Gue pengen bener-bener brighten my under eye. Selain brighten, gue juga pengen lebih kayak menyembunyikan. Tapi kalau misalkan kombinasi powder atau setiap produk yang digunakan itu enggak sesuai atau tidak pas, dia nggak bakalan saling mendukung ya. Jadi kalian bisa lihat bagian bawah mata gue lihat ke atas, wrinkle tetap ada, fine line tetap ada, tapi nggak kelihatan berat, nggak ada yang terlihat lebih mengkerut lagi, ya memang begini aja under eye-nya gitu. Tapi terhighlight ya karena dibantu dengan warna concealer yang fair ini, juga dengan si powder dari Chanel ini. Terus udah gitu untuk warna fair sesuai dengan warnanya, sesuai dengan klaim dari warnanya itu sendiri gitu ya. Ini yang sebelum, ini yang tadi barusan ya. Jadi dia lumayan oksidasi satu tingkat lebih gelap. Alright teman-teman, kita bakalan coba rundown semua kelebihan dan kekurangannya di atas kulit wajah gue secara objektif dan secara subjektif ya. Kita gabungin dari konsistensinya, dia sangat amat ringan, terus udah gitu nggak terlalu yang kering banget, lumayan cair tapi tidak cair yang tidak memberikan coverage. Dia ada coverage banget, bagus. Untuk packaging gue suka, dia beda dari packaging concealer pada umumnya. Untuk harga lumayan terjangkau ya. Terus udah gitu hasil di atas kulit wajah gua, ini penilaian secara subjektif karena gua tidak terlalu suka kalau si concealer ini jadi berat gitu ya. Nah ini kalau dipakai dengan produk yang tidak mendukung, dia bakalan berat. Jadi dia harus benar-benar dipakai dengan produk yang sangat amat bisa mendukung kebagusannya dia, khususnya di atas kulit gue menggunakan si powder dari Chanel. Terus udah gitu, kalau misalkan di blend, kalau gue memilih dengan tekstur di under eye gue yang banyak banget wrinkle, gue lebih memilih menggunakan beauty blender. Ini ada gue punya khusus untuk concealer, satu khusus untuk complexion, tapi gue pakai kedua sponge ini tetap bagus hasilnya. Terus udah gitu gue bisa saran kalian, complexion kalian disemprot dengan setting spray yang bisa bikin semua penggunaan produk di atas kulit kalian itu bener-bener melt, menyatu secara halus dan cantik ke atas kulit kalian, tidak sit on top atau tidak menjadikan complexion kalian itu malah jadi cakey gitu loh teman-teman. Jadi itu sebenarnya honestly penggunaan concealer itu tergantung dari cara menggunakan ya kan. Terus udah gitu tergantung dari kondisi kulitnya sendiri, tergantung dari produk yang dipakai berbarengan dengan si concealernya, dan yang terakhir adalah tergantung dari kepedean kitanya gitu loh. Nah kalau misalkan gue bisa kasih nilai dia secara objektif, produknya itu sendiri dengan tadi yang gue udah bisa kasih informasi ke kalian ya, ringan, coveragenya oke banget, gue bisa kasih dia nilai 8. Secara subjektif, secara keinginan gue, preference gue sampai dengan detik ini masih mencari kondisi concealer yang bisa cover all the redness, all the pigmentation on my under eye. Jadi
gue masih mencari dan sampai dengan saat ini masih belum bisa dapat. Dan walaupun gue bilang Rose All Day ini bagus, tapi ya itu dia, gue tadi hapus semua makeup gue harus cari cara gimana supaya penggunaannya tuh bagus gitu. Jadi gue tadi itu pakai makeover ini kan, kalian udah lihat itu berat banget, jadi gue hapus, gue ulang lagi semua make upnya, complexionnya kecuali mata. Dan ya itu gue cari cara, oh ternyata pakai sana jadi bagus gitu ya. Dan gue bisa kasih dia nilai kurang lebih nilainya adalah 7 ya teman-teman. Oke, kita bakalan ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.